وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian soal berikutnya, fatwa berikutnya, idza mata kitabiyah, apabila seorang wanita kitabiyah wa hiya hamilun min muslimin, sementara dia sedang hamil, suaminya seorang muslim, fa aina tudfan, di mana dia akan dikebumikan. Ya, ini contohnya ikhwah, seorang muslim memiliki istri kitabiyah, istrinya Yahudi atau Nasrani. Ikhwah, sebagaimana yang mungkin para pemirsa pernah mendengar bahwasanya seorang muslim boleh dia menikah dengan wanita kitabiyah, Nasrani ataupun Yahudi. Boleh. Pernikahannya sah walaupun memang resiko terlalu besar. Ya, resiko terlalu besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang para sahabat jangan menikah dengan wanita-wanita kitabiyah. Wanita kitabiyah ini maksudnya ikhwah yaitu yang beragama Yahudi atau agama Nasrani. Karena orang kafir itu ada dua. Allah Subhanahu wa taala firman, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Allah menyebutkan tidaklah orang-orang kafir dari kalangan musyrik dan ahlul kitab. Jadi Allah membagi orang kafir itu ada dua, musyrik dan ahlul kitab. Ahlul kitab ini yang mana? Ahlul kitab adalah orang Yahudi dan orang yang beragama Nasrani. Selebihnya mereka itu adalah orang-orang musyrik. Walaupun dalam agama Nasrani juga banyak kesyirikannya. Walaupun dalam agama Yahudi banyak kesyirikannya. Ya, yang dilakukan oleh mereka sekarang. Sebagaimana juga sekarang di agama, di kalangan kaum muslimin banyak juga kesyirikan yang mereka lakukan. Tapi begitupun ikhwafin sebagaimana di kalangan orang Yahudi masih banyak. Karena mereka rubah-rubah agama mereka sehingga banyak kesyirikan seperti menganggap Isa adalah anak Tuhan, ya, Uzair anak Tuhan, sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang Yahudi Uzair anaknya Allah, berkata orang Nasrani Al-Masih anaknya Allah. Ini saja sudah sebuah kesyirikan, ya. Sementara dalam Islam akidah yang sangat murni,
Allah menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja bumi itu runtuh, gunung hancur dan bumi terbelah. Kenapa? Anda awli rahmani walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Itu ikhwah. Ini merupakan ucapan yang sangat 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 berat ikhwah. Ya. Sangat berat dosanya. Taib. Jadi wanita-wanita Yahudi atau wanita-wanita Nasrani boleh dinikahi oleh orang muslim. Jadi pada waktu itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang para sahabat untuk menikahi wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Lantas Hudzaifah bin Yaman mengatakan, apakah haram ya Amirul Mukminin? Apakah memang haram hukumnya? Karena apa ikhwah? Waktu itu Hudzaifah radhiyallahu anhu punya seorang istri yang beragama Yahudi. Kata Umar tidak haram begitu. Ya tapi walaupun besar resikonya, inginnya Umar bin Khattab itu yaitu nanti besar resikonya. Kenapa enggak dengan orang-orang muslimah saja? Walaupun memang dibolehkan. Sekarang permasalahannya, ya kita nggak menganjurkan. Tapi bagi yang melakukan itu boleh, sah pernikahannya. Tapi resikonya besar. Anak itu berarti nanti punya ibu orang Yahudi dan orang Nasrani, kira-kira, dan anak tanggung jawab kita. Kita kembali pada permasalahan. Di sini pertanyaannya, apabila seorang muslim punya istri orang Yahudi atau orang Nasrani dan dia sedang hamil. Otomatis ikhwah, anaknya ini kan anak sang suami. Ya kan? Anaknya anak sang suami. Terus meninggal. Itu di mana harus dikebumikan? Ajaba an dzalika Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm rahimahullah menjawab, man tazawwaja kafirah adhunnu ya'ni kitabiyah. Barang siapa yang menikahi seorang kitabiyah, orang kafir yang kitabiyah, maksudnya Yahudi atau Nasrani, fahammalat minhu, lantas dia hamil, wa huwa muslim, berarti kalau dia hamil berarti anak yang ada di dalam kandungan itu muslim. Wa matat hamilan, dan si wanita tersebut, si istri yang kafir yang Yahudi atau Nasrani itu meninggal, maka meninggal dalam keadaan hamil, fa in kana qabla arba'ati ashhur wa lam yunfakh fihi ruh ba'd dufinat ma ahli dinih. Apabila dia meninggal sementara janin yang ada di perutnya itu usianya sebelum 4 bulan dan belum ditiupkan ruh, maka dia dikebumikan di tempat di kuburan orang-orang yang seagama dengan dia. Ya, kalau dia Nasrani bersama orang-orang Nasrani, kalau dia orang Yahudi bersama orang-orang Yahudi. Namun wa in kana ba'da arba'ati ashhur war ruh qad nufikha fi. Namun apabila janinnya yang sedang dia kandung itu sudah di atas 4 bulan dan sudah ditiupkan ruh, dufinat fi tarfil maqbaril muslim, maka dia dikebumikan di pinggir kuburan orang muslim. Lianna amala ahli Islam min ahdi Rasulullah sallam alla yudfan muslim ma'al musyrik. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena yang berlaku dalam agama Islam ya, sejak zaman Rasulullah SAW tidak dibolehkan seorang muslim dikebumikan di pemakaman orang non muslim atau orang musyrik. Ya, demikian juga sebaliknya. Tidak boleh orang musyrik, orang kafir, jenis apapun kafirnya dikebumikan di pemakaman kaum muslimin. Tidak dibolehkan. Kemudian, wastadalla ala dhalik, dalilnya yaitu bihadisin Bashir bin Khasasiyah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Bashir bin Khasasiyah, dia berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra ala qabril muslimin.
Ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melintas di depan kuburan orang-orang muslim di pemakaman kaum muslimin. Faqala laqad sabaqa haula syarran katsiran. Apa kata beliau? Sungguh mereka ini sudah banyak terluput dari keburukan. Artinya banyak kebaikannya. Keburukannya banyak terluput. Summa marra ala kuburil musyrikin. Kemudian beliau melintasi kuburan orang-orang musyrik. Faqala, dia berkata, laqad sabaqa haula khairan katsiran. Beliau katakan, sungguh mereka ini sudah banyak terluput kebaikan dari mereka. Jadi bagaimana? Ya tinggal keburukannya aja. Lebih banyak keburukan ketimbang kebaikan. Kalau yang tadi ketika melintasi pemakaman ataupun pekuburan orang muslim, beliau katakan laqad sabaqa haula'i khairan katsiran. Syarran katsiran. Sungguh mereka sudah banyak terluput dari keburukan. Berarti kebaikan yang banyak. Ketika beliau melintasi kuburan orang-orang musyrik, beliau katakan laqad sabaqa haula'i khairan katsiran. Sungguh mereka itu sudah terluput dari banyak kebaikan. Jadi banyak buruknya berarti. Qala fasahha bihadat tafriq kuburan musyrikin wa kuburan muslimin. Dari kisah hadis tersebut, ya jelaslah berbeda antara kuburan orang musyrik dan orang muslim. Artinya nggak boleh dicampur, nggak boleh disatukan. Tadi kan disebutkan melintas kuburan orang muslim, melintas kuburan orang musyrik. Jadi kan berbeda tempatnya. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fal hamlu ma lam yunfakh fihi ruh fa innama huwa ba'dul jismi ummih. Berarti kalau si janin belum ditiupkan ruh, maka si janin dianggap salah satu anggota badan ibunya. Ya seperti hati, seperti jantung dianggap ibunya. Maka ikhwah ya wa min khashwati batnihi wa hiya madfunatun ma'al musyrikin. Maka dia dikebumikan bersama orang-orang musyrik. Kalau dia orang kafir ya bersama orang kafir. Fa idza nufikha fihi ruh fa huwa khalqun akhar. Tapi kalau dia sudah ditiupkan ruh, maka dia makhluk yang terpisah dengan ibunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqasawna 'idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan makhluk yang lain. Itu dia. Jadi di sini ya penulis mengatakan bahwasanya kalau si janin masih belum ditiupkan ruh, maka dia sama seperti anggota badan ibu yang lainnya. Ya, dagingnya sama seperti itu. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, maka janin ini sudah terpisah dengan si ibu. Ya, sudah terpisah dengan ibu. Janin si janin, ibu si ibu. Dan janinnya ini agamanya apa? Janinnya ini agamanya bukan agama si ibu, tapi agama ayahnya. Dia mengikut agama ayahnya, bukan agama ibunya. Itu dia ikhwah fiddin. Makanya janin itu kalau dia dikatakan binnya bin apa? Bin ayahnya, bukan bin ibunya. Fa huwa hina idzin insanun hayyun ghairu ummih. Berarti pada waktu itu setelah ditiupkan ruh berarti si janin adalah makhluk tersendiri yang bukan ibunya. Makhluk hidup tersendiri yang bukan ibunya. Bal qad yakunu dzakaran wa hiya untha. Bahkan bisa jadi si janinnya laki-laki, ibunya perempuan. Wa huwa ibnu muslim. Dan dia dihukumi anak seorang muslim. Kenapa? Karena ayahnya muslim. Falau hukmul Islam, dan untuknya hukum Islam. Hukum-hukum Islam diterapkan untuk dia. Fala yajuzu ayyudfana fi maqabril musyrikin wa hiya kafirah. Makanya tidak boleh si janin yang muslim ini dikebumikan di pemakaman orang kafir. Di pemakaman orang-orang musyrik. Kemudian fala tudfana fi maqabir wa hiya kafirah, fala tudfana fi maqabril muslim, fi maqabril muslim. Dan si ibu yang kafir tadi, yang musyrik tadi juga tidak boleh dikebumikan di pemakaman orang muslim. Ngerti maksudnya? Jadi ini kan si ibu hamil nih, si ibu hamil, janinnya sudah ditiupkan roh, hidup. Jadi dia tersendiri hukumnya. Sementara suami si ibu yang Yahudi tadi atau Nasrani tadi adalah seorang muslim. Ya, maka si anak ini agamanya bukan agama ibunya tapi agama ayahnya.
Jadi si janin ini dikatakan muslim. Sebagaimana kita katakan dari awal bahwasanya yang muslim dikebumikan di pemakaman muslim. Yang kafir dikebumikan di pemakaman orang kafir. Orang kafir tidak boleh dikebumikan di pemakaman orang muslim. Orang muslim juga tidak boleh dikebumikan di pemakaman orang kafir. Begitu. Masalahnya ini satu tubuh. Ya. Permasalahan satu tubuh. Si ibu kafir, si janin muslim. Karena apa? Dia meninggal setelah dia ditiupkan roh. Dia meninggal setelah dia ditiupkan roh dan dia belum keluar dari rahim ibunya. Jadi gimana ini? Ya. Kalau mau dikeluarkan dari perut ibunya nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah mati juga, si janin. Kalau dia masih hidup, dikeluarkan dari perut ibunya. Ini masalahnya sudah meninggal juga dikarenakan meninggal ibunya. Tapi sempat dia hidup, sempat ditiupkan roh. Mungkin sudah usia janin 6 bulan atau usia janin 8 bulan misalnya. Meninggallah si janin dan si ibu. Jadi gimana ini caranya? Maka dia dikebumikan di pinggir pemakaman kaum muslimin. Mengapa demikian? Karena kalau dikebumikan dia di tempat orang kafir karena ibunya kafir, si janin kan muslim. Sementara orang muslim nggak boleh dikebumikan di pemakaman orang kafir. Kalau dia dikebumikan di pemakaman orang muslim karena si janin itu muslim, ibunya kan kafir. Jadi mau tidak mau dia diletakkan di pinggir pemakaman. Itu ikhwah. Di perbatasan. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Fawajaba an tudfana binahiyati li ajli dzalik. Oleh karena itulah maka dia dikebumikan di perbatasan. Wa hadza ikhtiyarul Imam Ahmad rahimahullah. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah. Li'annaha kafiratun la tudfan fi maqbaratil muslim. Karena si ibu itu kafir, tidak boleh dikebumikan di pemakaman orang muslim. Fayata'adzau bi'adzabiha. Nanti mereka akan terganggu dengan azab yang sedang ditimpakan ke si wanita kafir tersebut. Wala fi maqbaratil kuffar. Dan juga dia tidak dikebumikan di pemakaman orang kafir. Mengapa demikian? Li'anna waladaha muslim. Karena anaknya yang ada di kandungannya yang sempat hidup itu muslim. Fayata'adza bi'adzabihim. Sehingga nanti dia akan terganggu dengan azab yang ditimpa, azab kubur yang sedang dijalani oleh orang-orang kafir yang ada di sekitarnya. Demikian ikhwatiddin. Ya, jadi kalau si ibu ini dikebumikan di pemakaman orang muslim, nanti orang jenazah yang di sekitarnya itu akan terganggu dengan azab yang sedang dia terima. Kalau dia dikebumikan di pemakaman orang muslim, maka si anak ini yang kasihan. Dia akan terganggu dengan azab yang sedang ditimpa, sedang dijalani oleh orang-orang kafir yang ada sekitarnya yang sudah meninggal. Demikian. Jadi bagaimana ikhwah? Jadi kesimpulannya ya dia dikebumikan di pinggir. Warawal Baihaqi fi Sunani min tariqi Ibnu Jurayj an Sulaiman bin Musa an Wathilah bin Asqa sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam dufinal mar'atu nasraniyatu kanat hubla. Yaitu dari Wathilah bin Asqa sahabat Nabi SAW bahwasanya seorang wanita Nasraniyah dikebumikan, seorang wanita Nasraniyah yang sedang hamil dikebumikan. Min muslimin, seorang wanita yang hamil dari seorang suami yang muslim meninggal dan dikebumikan. Fi maqbaratin, di pemakaman, laisat maqbaratin nasara, tidak di pekuburan orang Nasrani, wala bi maqbaratil muslim, dan juga tidak di pemakaman orang muslim. Baina dzalik, tapi dia di antaranya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi intinya ya, wanita Nasrani atau wanita Yahudi yang suaminya muslim sementara dia ada janin yang sudah ditiupkan ruh ya, kemudian meninggal, maka dikebumikan tidak di pemakaman orang kafir dan juga tidak di pemakaman orang muslim. Karena apa? Karena kalau dia dikebumikan di pemakaman orang kafir, kasihan anaknya akan terganggu dengan adab yang sedang dijalani oleh orang-orang kafir yang sekitarnya. Kalau dia dikebumikan di
di pemakaman orang muslim, ya si wanitanya kan kafir. Orang-orang muslim yang ada di sekitarnya akan terganggu dengan adab yang sedang yang diterimanya nantinya. Jadi gimana? Dikebumikanlah dia di tengah-tengah. Itu ikhwatiddin.